Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Calon Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Perkenalkan, nama saya Zainal Faizin dari SD Negeri Caruban. Saya Yusuf Salasa dari SD Al-Kausar Temanggung. Saya Waliono dari SD Negeri 1 Kembangsari Kandangan. Kami kali ini akan memberikan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang praktik supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Yusa hari ini? Waalaikumsalam Pak Wali. Terima kasih. Alhamdulillah sehat luar biasa ini Pak Wali. Pak Wali juga sehat luar biasa hari ini. Alhamdulillah pun ya saya sehat juga Pak. Pak Yusa, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama Pak Yusa. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Pak. Pada coaching kita hari ini khusus akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana nanti Pak Yusa bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi gitu Pak Yusa. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Yusa adalah kompetensi apa yang akan Pak Yusa kembangkan pada coaching kali ini Pak Yusa? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama presence atau mendengarkan aktif Pak, dan memberikan pertanyaan yang berbobot begitu Pak. Ya. Kemudian Pak Yusa, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Pak Yusa kembangkan secara spesifik Pak Yusa? Baik, yang saya ingin kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif Pak dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Baik Pak Yusa, kemudian terakhir ya, bagaimana indikator yang diinginkan oleh Pak Yusa dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak Wali. Oke, demikian dulu Pak Yusa untuk pra observasi pada kali ini. Silahkan nanti Pak Yusa melakukan coaching terhadap coach yang nanti akan dilaksanakan. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Yusa. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Pak Zainal? Alhamdulillah sehat. Masih semangat mengajar ya ini ya Pak Zainal? Semangat Pak. Apakah benar ada yang mau disampaikan atau diceritakan kepada saya Pak Zainal? Betul sekali Pak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Oke. Tapi sepertinya kita nggak punya banyak waktu nih Pak Zainal nih, karena mungkin hanya cukup 15 menit atau 10 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Sebenarnya apa nih yang mau disampaikan terlebih dahulu Pak Zainal? Begini Pak, terkait dengan pembelajaran di sekolah saya perhatikan dari tahun ke tahun ini tidak ada perubahan. Penyampaian materi yang begitu saja, metode konvensional dan ceramah masih menggunakan metode ceramah. Padahal kita ketahui perkembangan zaman sekarang semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin modern. Tapi guru-guru di sekolah saya tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya tadi kurang bervariatif seperti itu Pak. Oh begitu ya Pak ya. Oke, kalau saya garis bawahi di sini ya Pak, berarti permasalahannya adalah adanya pembelajaran dari rekan-rekan guru ini yang kurang variatif. Begitu nih Pak Zainal nih? Iya Pak, karena medianya ataupun model pembelajarannya masih model yang lama, yang begitu-begitu saja. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Dari percakapan hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, yaitu khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran.
Begitu ya Pak. Baiklah. Jadi apa sih yang Bapak harapkan dengan adanya perubahan? Kira-kira perubahan apa yang bisa dilihat atau ingin didapatkan dari Pak Zainal? Nah, saya ingin adanya perubahan misal dalam penyampaian materi, metodenya, model atau media pembelajaran yang digunakan yaitu lebih bervariatif lagi. Misalnya saja menggunakan berbagai macam aplikasi pembelajaran sekarang itu kan banyak yang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide PowerPoint itu juga sebenarnya lebih bagus. Sudah bagus adanya media apapun, jadi ya supaya lebih bervariatif saja gitu Pak. Oh iya. Dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi metode, model atau media itu bisa dikatakan sebagai kondisi yang ideal ya Pak ya. Nah, jadi jika kita menggunakan level, kira-kira kalau kondisi ideal ada di tingkat 10 begitu nih Pak. Nah, sekarang ini melihat kondisi di sekolah Bapak, kira-kira di level berapa di sekolah Bapak tersebut? Kalau di sekolah saya kira-kira masih berada di level 5. Karena di situ masih banyak guru-guru senior yang sebetulnya agak sulit, jadi mungkin masih berada di level 5. Begitu ya, masih di level 5 begitu nggih Pak? Nah, dari kondisi sekarang kira-kira di level 5 tadi. Nah, yang ingin ditingkatkan dari level 5 itu kira-kira di level berapa nantinya Pak Zainal? Nanti bisa ditingkatkan mungkin sampai level 7 dulu Pak. Kalau untuk level yang lebih tinggi mungkin agak sulit, karena di situ mengingat guru-gurunya juga kebanyakan yang senior. Jadi ini dari level 5 ke level 7 mungkin masih perlu perubahan. Baik Pak, tadi dari level 5 menuju ke level 7 nih, berarti harus ada upaya untuk melaksanakan usaha apa yang akan dilakukan Bapak untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Pak? Sebenarnya saya juga masih memikirkan Pak dengan apa yang akan saya perbuat. Mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru face to face berhadapan bergantian seperti itu Pak. Jadi tadi Bapak mengungkapkan tentang adanya mentoring. Nah, bagaimana nanti Bapak akan merencanakannya atau mungkin siapa pendampingnya Pak? Mungkin kalau bukan mentoring, nanti saya coba konsultasikan untuk membuat semacam pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi menggunakan media yang lebih bervariatif. Berarti Bapak ini sudah ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan atau workshop gitu. Nah, dari ketiganya ini kira-kira untuk yang saat ini mana nih yang paling tepat atau yang lebih cepat bisa diterrealisasikan Pak? Kalau yang lebih cepat sepertinya mentoring. Ya, mentoring, karena kalau pelatihan workshop itu perlu persiapan yang matang, perlu terus biaya juga mencari narasumber, itu pun harus kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih baik itu yang harus saya lakukan adalah melakukan mentoring. Ya, oke. Jadi Bapak ingin melakukan mentoring pada waktu dekat ini nih. Kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan support atau dukungan dari siapa saja Pak? Mungkin saya akan minta bantuan teman Pak yang ahli di bidang IT atau menggunakan pembelajarannya. Itu sudah bervariatif, misalnya di sekolah ada ide ini atau juga nanti saya minta bantuan dengan guru lain. Oke, berarti Bapak ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja. Kira-kira kapan Bapak mau merealisasikan mentoring tersebut? Insya Allah secepatnya Pak. Secepatnya yang akan coba saya koordinasi dahulu, karena saya coba berkolaborasi dengan rekan dan di sekolah nanti saya mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Pak Zainal, dari percakapan kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Saya mendapatkan gambaran. Alhamdulillah saya mendapatkan gambaran terjadinya perubahan di sekolah. Sehingga kemudian dibantu dengan teman guru dan sekolah lain adanya nanti kegiatan mentoring, semoga nanti menjadi dapat memanfaatkan media pembelajaran lebih baik.
Alhamdulillah, jadi sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif akhirnya. Saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya ya Pak setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Bapak. Mungkin percakapan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Semoga rencana-rencana Bapak untuk mentoring dan berkolaborasi dengan teman-teman bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya, sudah mengenalkan cerita-cerita saya. Mudah-mudahan nanti apa yang bisa saya lakukan lebih bermanfaat di sekolah. Sama-sama ya Pak ya. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan bisa langsung hubungin saya. Nah, semoga kita bisa mengobrol lebih banyak lagi dan ada kesempatan lain. Segitu saja dulu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Mbak Zainal. Waalaikumsalam. Pak Yusa tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Yainal. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan refleksi kepada Pak Yusa. Yang pertama, apa saja yang telah Pak Yusa lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin diinginkan oleh Pak Yusa? Baik Pak Wali, di coaching saya kali ini saya sudah melakukan beberapa tahapan alur cerita. Ada menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang tepat. Baik Pak Yusa, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching ya yang dilakukan oleh Pak Yusa dengan Pak Yainal sudah berjalan dengan baik Pak. Pada proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga tadi Pak Yainal juga sudah berusaha untuk menemukan solusi, karena tadi Pak Yusa sudah menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Pak Yainal bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach ya. Nah, pertanyaan terakhir pada Pak Yusa sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak berdasarkan hasil coaching yang harusnya dilakukan oleh Pak Yusa kepada Pak Yainal? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Pak tentang proses tirta ini, sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi, begitu Pak. Nah, itu Pak Yusa, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Yusa. Demikian observasi kita hari ini, semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali. Sama-sama Pak Yusa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Wali yang sehat? Alhamdulillah sehat selalu Pak Yainal. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Baik Pak. Pertama saya akan mendiskusikan nanti tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak. Pada coaching kita hari ini nanti akan khusus saya amati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching nanti, dan juga bagaimana coaching tersebut untuk merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya itu. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip belajarnya, diantaranya yaitu kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, saya akan tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Pak Yainal. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik?
yang ingin saya kembangkan yaitu tentang mendengar aktif dan juga bisa memberikan pertanyaan yang berbeda dan juga berbobot. Kemudian yang terakhir ya, bagaimana indikator yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Pada proses coaching kali ini saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, demikian dulu Pak untuk pra-observasinya. Kali ini silakan Bapak untuk melakukan coachingnya terhadap coaching. Semangat dan terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusa, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah benar ada yang mau Pak Yusa sampaikan atau ceritakan pada saya pada kesempatan ini Pak Yusa? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah sehat, masih semangat mengajar ini Pak. Betul Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oke, tapi sepertinya kita tidak mempunyai banyak waktu Pak Yusa ya, mungkin sekitar 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Nah, apa yang mau Pak Yusa sampaikan? Oh, begini Pak, ini terkait dengan pembelajaran di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan begitu. Ya. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode yang konvensional begitu Pak. Iya. Masih ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak ya, perkembangan zaman yang kini semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin besar, tapi para guru di sekolah tidak mau mengikuti perubahan yang ada, hanya mengandalkan metode konvensional saja Pak begitu, sehingga pembelajarannya menjadi kurang bervariatif begitulah Pak. Ya, jadi kalau saya garis bawahi, ini berarti permasalahannya adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru Pak Yusa ini kurang bervariatif gitu ya Pak Yusa ya? Terus betul Pak, karena medianya maupun model pembelajarannya yang masih model yang lama gitu Pak, kayak zaman dulu begitu. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang diinginkan atau apa yang ingin didapatkan oleh Pak Yusa pada hari ini? Dari percakapan kita kali ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajarannya Pak. Baik, jadi yang diharapkan oleh Pak Yusa ini adanya perubahan. Nah, kira-kira perubahan apa yang diinginkan atau yang ingin dilihat oleh Pak Yusa tersebut? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian materi Pak, ataupun metodenya, model, atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sekarang sudah banyak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide PowerPoint untuk presentasi yang sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah-ceramah begitu Pak, tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya pembelajaran lebih variatif saja begitu Pak. Ya, Pak Yusa, dari yang jenengan sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi atau metode, model atau media yang dikatakan tadi itu kondisinya seharusnya yang ideal gitu ya Pak? Iya. Jika idealnya adalah 10 mungkin patokan idealnya, kira-kira di sekolah Pak Yusa ini sekarang berada di level berapa Pak? Kalau di angka 0 sampai 10 ya Pak ya, kalau di sekolah saya itu masih sekitar ya level 5 Pak, karena di sekolah saya lebih banyak guru-guru yang senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi itu kok agak sulit begitu. Jadi mungkin saat ini masih berada di level 5 gitu. Baik, jadi kondisi sekarang di sekolah Pak Yusa itu kira-kira di level 5 ya? Ya. Baik, kemudian berapa yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang variatif lagi di sekolah Pak Yusa? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Pak ya, karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya yang kebanyakan senior
Jadi mungkin dari level 5 nanti ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan Pak. Ya, jadi yang memungkinkan menurut Pak Yusa dari tadinya level 5 menuju ke level 7. Iya. Nah, untuk mencapai atau merubah dari level 5 menjadi level 7 itu kira-kira perubahan apa saja yang akan dilaksanakan oleh Pak Yusa? Sebenarnya saya juga masih memikirkan Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face tapi bergantian, seperti itu Pak. Baik, untuk mentoring bagaimana nanti Bapak akan merencanakannya dan kira-kira siapa yang bisa membantu atau mendampingi kegiatan yang dilakukan oleh Pak Yusa tersebut? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakakurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif Pak. Begitu ya Pak Yusa. Jadi Pak Yusa sudah ada rencana untuk yang pertama mentoring, kemudian yang kedua pendampingan atau dengan workshop. Kemudian dari ketiga hal ini kira-kira yang lebih mudah dilaksanakan, lebih nyaman, lebih enak, lebih cepat terrealisasi, kira-kira memilih yang mana Pak Yusa? Kalau saya sepertinya yang mentoring Pak, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop kan perlu persiapan yang matang, terus waktunya juga tidak sebentar, kemudian juga biaya yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut kan juga banyak ya Pak ya, harus mencari narasumber yang tepat juga, yang kompeten. Jadi untuk saat ini yang paling tepat yang nyaman yang dilakukan oleh guru ada dengan cara mentoring Pak. Baik, jadi Pak Yusa lebih cenderung memilih ke mentoring ya. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan support atau bantuan dari siapa saja Pak Yusa? Kalau untuk support atau bantuan mungkin saya akan minta bantuan dari teman guru yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya guru tersebut yang sudah memiliki pembelajaran yang bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini dan itu, dan juga nantinya saya minta bantuan guru lain yang memang ahli IT seperti Pak Leo atau Pak Taufik Pak, seperti itu. Baik, berarti Pak Yusa ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan teman sejabat, begitu ya Pak? Ya. Nah, kira-kira kapan Pak Yusa mau merealisasikan kegiatan mentoring ini? Untuk realisasinya, insya Allah secepatnya Pak ya, bisa jadi minggu depan, yang berarti saya akan coba nanti berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Baik Pak Yusa, dari percakapan kita hari ini, apa yang telah Pak Yusa dapatkan? Dari percakapan ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk membuat perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan teman guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran Pak. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran menuju ke yang lebih bervariatif di sekolah Pak Yusa ya. Nah, saya tunggu nih kabarnya dari Pak Yusa setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Pak Yusa tentang proses perubahan yang sudah dilaksanakan. Tetapi mungkin untuk percakapan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Pak Yusa. Semoga rencana-rencana dari Pak Yusa untuk melaksanakan mentoring dengan berkolaborasi dengan teman sejawat bisa berjalan dengan lancar dan baik Pak Yusa. Terima kasih ya Pak ya, sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh saya, kisah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan tersebut bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah sesuai yang saya cita-citakan, saya inginkan Pak. Ya, sama-sama Pak Yusa. Mungkin
Lain kali kalau ada yang ingin diceritakan lagi bisa langsung menghubungi saya ya Pak Yusa. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Pak Yusa. Baik, mungkin cukup sebegitu saja ya Pak Yusa. Atas segala kekurangan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk berubah menjadi yang lebih Siap Pak, terima kasih. Saya undur diri ya Pak. Baik Pak Waryono, tadi Bapak sudah melakukan coaching. Sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pertama, yaitu apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Baik Pak Yaena, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan juga sekaligus menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Pak Waryono. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coachingnya Bapak sudah melakukan proses coaching dengan lancar, dengan sangat baik, dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga tadi Pak Yusa sudah berusaha menemukan solusi atas permasalahannya, menemukan solusinya. Juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru Bapak lakukan? Baik Pak Yana, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut yaitu dengan cara lebih memahami lagi tentang alur atau proses Tirta, sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan lebih meningkat. Ya, semoga ke depan kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Dan demikian observasi kita ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Sama-sama Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Zainal hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak nih. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan pada coaching kali ini. Pada coaching kali ini khusus akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Zainal memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, begitu ya Pak ya. Nah pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Potensi yang saya ingin kembangkan yaitu adalah yang pertama, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan memberikan berbagai pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Pak ya. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Yang kedua yang secara spesifik yaitu saya ingin mengembangkan untuk mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Baik, begitu ya Pak ya. Kemudian untuk terakhir, bagaimana indikator yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi, bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan untuk menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Begitu nih Pak. Demikian dulu ya Pak pra-observasi kali ini. Silahkan Bapak bisa melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih atas kesempatannya. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Waryono? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya selalu baik Pak Yana. Apakah ada yang mau disampaikan atau ada yang
silakan Pak Yana. Betul Pak Yana, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Yana pada kesempatan ini Pak Yana. Ya sepertinya kita nggak punya kesempatan banyak Pak, mungkin 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Apa nih yang mau Pak Yana sampaikan? Ya begini Pak Yana, ini terkait dengan pembelajaran di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu kok tidak ada perubahan Pak tentang pembelajaran di sekolah saya. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode yang konvensional, ceramah dan ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak, bahwa sekarang itu perkembangan zaman itu sudah luar biasa, sudah sangat canggih, teknologi pembelajaran juga semakin maju. Tapi guru-guru di sekolah saya ini masih inginnya itu di zona nyaman saja Pak. Jadi tidak mau terjadi perubahan dan hanya mengandalkan metode konvensional saja dalam pembelajaran, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif begitu Pak Yana. Oke Pak Yana, kalau saya harus bawahi, berarti permasalahannya adalah pembelajaran dari rekan-rekan yang kurang bervariatif ya Pak? Betul Pak Yana. Karena medianya ataupun model pembelajarannya ya masih model yang itu saja Pak, dan masih model lama Pak Yana. Kira-kira apa yang dari percakapan kita ini, apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Baik Pak Yana, dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Pak Yana. Oke, Bapak ingin ada perubahan di sekolah. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak lihat atau ingin Bapak dapatkan? Baik Pak Yana, yang ingin saya inginkan perubahan adalah misalnya dalam hal penyampaian materi, metode pembelajaran, model, atau mungkin media pembelajarannya itu saya menginginkan lebih bervariasi lagi Pak. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran. Sekarang kan marak digunakan ya aplikasi-aplikasi pembelajaran, atau mungkin hanya sekedar membuat slide presentasi di PowerPoint itu juga sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah-ceramah saja Pak, atau mungkin media apapun lah, yang penting lebih bervariasi seperti itu Pak Yana. Oh ya Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi pembelajaran dengan menggunakan variasi metode ataupun media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal. Yeah. Lalu jika itu berada di level 10, kira-kira di sekolah Bapak sekarang ini berada di level berapa? Untuk sekolah saya saat ini kemungkinannya level 5 Pak. Jadi itu disebabkan karena masih banyak guru-guru senior, sehingga untuk mencapai level yang lebih tinggi itu masih sulit Pak. Jadi sementara ini masih di level 5 Pak Yana. Oke, kalau di kondisi sekarang ini di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bapak? Yang perubahan yang ingin saya capai yaitu mungkin kalau tadinya dari level 5 menjadi level 7 Pak. Kalau untuk level yang lebih tinggi lagi saya belum berani berharap atau belum bisa berandai-andai Pak, karena banyak tantangan, yaitu banyak guru-guru senior yang masih aktif di sekolah saya Pak. Oh ya Pak, berarti dari level 5 ke level 7 ya. Ya, kira-kira usaha apa ini yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Begini Pak, sebenarnya saya masih memikirkan rencana atau tindakan yang akan saya lakukan, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan sejawat secara face to face, tapi bergantian seperti itu Pak ya. Face to face ya. Ya. Oke, mentoring bagaimana nanti Bapak akan melakukan atau merencanakannya, atau siapa pendampingnya? Mungkin kalau bukan mentoring ya saya akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah atau vakasi kurikulum untuk mencoba membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang lebih bervariatif gitu Pak. Berarti
berarti Bapak sudah mungkin sudah pernah atau merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop. Nah, dari ketiganya ini, kira-kira saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring, Pak. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, kemudian waktunya juga harus persiapan lama, kemudian juga membutuhkan biaya juga, Pak. Nah, untuk itu kita mungkin lebih mudah untuk melaksanakan yang mentoring terlebih dahulu. Oke, mentoring ya. Ya. Dari kegiatan mentoring ini, kira-kira Bapak memerlukan support atau memerlukan bantuan sih? Kalau untuk support atau bantuan, yang jelas saya membutuhkan rekan yang ahli dalam bidang IT, Pak, untuk menggunakan media-media pembelajaran supaya lebih bervariatif. Misalnya di sekolah saya itu ada ide apa gitu, kemudian juga nanti saya akan minta bantuan kepada teman saya yang memang ahli dalam bidang IT, Pak. Oke, berarti Bapak ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya, rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Bapak mau merealisasikan mentoringnya? Insya Allah secepatnya, Pak, mungkin minggu depan ya. Insya Allah akan saya coba berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan juga berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut, Pak. Ya, Pak Waliono, dari percakapan kita hari ini apa yang Bapak rasakan? Baik, Pak Yainal, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran yang jelas, Pak, bagaimana cara untuk bisa menimbulkan perubahan di sekolah saya dengan cara kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat yang ada di sekolah saya yang memiliki yang memiliki keahlian di bidang IT, Pak, untuk kita bisa memanfaatkan media pembelajaran yang ada. Alhamdulillah sudah ada gambaran ya, Bapak ikut senang bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif artinya. Yaitu saya tunggu nanti kabar-kabarnya ya. Ya, Pak Jena. Setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita lagi dengan Bapak. Mungkin percakapan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Bapak berdoa semoga rencana-rencana Bapak untuk mentoring berkolaborasi dengan teman-temannya yaitu bisa berjalan dengan lancar dan dengan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Zainal sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa membawa perubahan menuju hal yang lebih baik di sekolah saya. Sekali lagi terima kasih Pak Zainal. Ya, sama-sama Pak Waliono. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya aja, bisa kira-kira semoga kita bisa ngobrol lagi, kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Gitu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah lihat Pak Zainal melakukan coaching ya Pak ya dengan Pak Wali. Nah, sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang akan diminta? Ya Pak, di coaching ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur perintah, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kursi untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi atas permasalahan. Baiklah, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching yang dilakukan Pak Zainal dan Pak Wali sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur delta Pak, dan juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan sehingga Pak Wali bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu adalah dengan cara saya ingin untuk lebih memahami alur delta, sehingga
nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Begitu ya, nah itu ya Pak ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan yang lebih baik lagi ya Pak ya. Untuk hari ini demikian observasi, semoga bermanfaat bagi kita. Selamat meneruskan tugasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.